Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Irfansyah di channel Tia Programming. Nah, baik teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar atau melanjutkan ngoding kita tentang PHP, di mana kita akan belajar meng-create database teman-teman ya. Nah, baik langsung saja teman-teman. Sebelumnya teman-teman silakan install terlebih dahulu, yaitu Exam Control Panel-nya teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini nanti linknya akan saya taruh di deskripsi atau teman-teman boleh langsung download ya, tinggal disesuaikan dengan spesifikasi laptop teman-teman ya. Baik teman-teman, kalau sudah diinstal silahkan dibuka dan jangan lupa di running Apache dan MySQL-nya teman-teman ya, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman kita akan merancang terlebih dahulu database yang akan kita buat seperti ini kurang lebih teman-teman ya. Silahkan teman-teman ikuti. Itu nama databasenya yaitu belajar database, kemudian nama tabelnya itu data mahasiswa, dan ada beberapa field ya, ada ID mahasiswa, nama, jurusan, email, dan alamat teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, ada dua cara untuk membuat database ya. Yang pertama, kita bisa membuat database menggunakan command prompt, dan yang kedua nanti kita akan menggunakan browser yaitu Google Chrome teman-teman. Nah, langsung saja kita ke cara yang pertama yaitu command prompt. Teman-teman boleh buka dengan menekan tombol Windows plus R, kemudian ketikkan cmd dan enter seperti ini teman-teman ya. Nah, kita boleh masuk dulu ke dalam foldernya ya, dimana tempat teman-teman menginstal exam tersebut ya. Kalau saya teman-teman itu menginstalnya di local disk C, kemudian exam. Nah, kemudian ada folder yang namanya MySQL. Kita akan mengakses folder MySQL ya, karena kita akan membuat database-nya. Kemudian di folder binary teman-teman. Nah, di dalam folder binary ini ada sebuah file yang namanya mysql.exe teman-teman. Yang ini teman-teman ya. Nah, kita akan masuk ke sini melalui command prompt teman-teman ya. Tetapi bukan sebagai tamu, kita akan masuk sebagai admin. Caranya gimana? Kita keluar dulu dari sini ya. Kita ketik cd, kemudian garis miring, slash ya. Nah, kemudian setelah kita keluar, kita akan masuk ke dalam folder examnya teman-teman. cd, kemudian exam. Kemudian kita masuk tadi ke dalam folder MySQL. Setelah masuk ke MySQL, kita akan masuk ke dalam folder binary atau bin-nya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengakses tadi file MySQL teman-teman. Caranya gimana agar kita bisa mengakses sebagai admin teman-teman ya, bukan sebagai tamu, agar kita bisa lebih leluasa dalam mengelola database-nya teman-teman. Caranya kita ketikkan MySQL, kemudian jangan enter dulu, kita masukkan argumennya teman-teman atau parameternya yaitu user. Ini min o nya artinya user, itu usernya root, dan min p passwordnya kosong teman-teman. Boleh teman-teman langsung enter. Nah, kalau diminta password itu langsung saja enter teman-teman, karena secara default ketika kita menginstal exam itu passwordnya kosong teman-teman ya. Nah, ini root juga biasanya ini defaultnya root teman-teman untuk username-nya. Kita enter, maka kita akan masuk ke dalam MariaDB atau database-nya teman-teman. Nah, gimana sih sintaks dalam membuat database teman-teman? Itu sangat mudah sekali. Kita tinggal mengetikkan create ya, create database. Kemudian kita masukkan nama database-nya teman-teman. Tadi nama database-nya itu belajar database. Enter. Nah, kalau teman-teman seperti ini ya, ini artinya dia masih menunggu perintah. Untuk mengakhiri perintahnya kita tinggal ketikkan titik koma. Nah, maka akan muncul query OK, satu row affected. Artinya kita sudah berhasil membuat database. Bagaimana cara melihatnya? Kita tinggal masukkan perintah show databases. Kalau yang tadi database, ya ini databases teman-teman ya. Ada S-nya yang di ujung. Kita titik koma jangan lupa. Nah, maka akan tampil seluruh database kita teman-teman. Kita boleh cek database yang sudah kita buat ini teman-teman ya, belajar database. Nah, kalau sudah bikin database, kita akan bikin table teman-teman ya, dengan strukturnya seperti ini ya. Nama tabelnya data mahasiswa ya. Baik, kita langsung saja bikin tabelnya ya. Kita perbesar dulu. Baik teman-teman ya, langsung saja kita akan membuat
tabel di dalam database yang sudah kita buat tadi teman-teman. Nah ini kan masih kosong teman-teman, jadi harus kita pilih dulu database mana yang akan kita gunakan dari sekarang sampai seterusnya ya. Tentu saja database yang baru saja kita buat. Gimana cara masuk ke database yang sudah kita buat tadi? Caranya sangat mudah, yaitu kita gunakan perintah use, kemudian nama databasenya tadi belajar database, kemudian kita enter teman-teman. Ini sudah berhasil ya. Nah di sini kita akan langsung membuat table sesuai dengan field yang sudah kita tentukan tadi teman-teman. Ada 5 buah field teman-teman ya. Teman-teman juga boleh beda, tidak mesti sama teman-teman ya. Nah kita buat dulu perintahnya create table, nama tablenya itu data mahasiswa. Kemudian buka kurung biasa teman-teman ya. Kemudian di sini seperti yang sudah kita coba sebelumnya, kalau kita tekan enter maka perintahnya belum dieksekusi teman-teman. Jadi kita akan buatnya per baris. Kita boleh enter ya. Di sini perintahnya belum dieksekusi. Kita masukkan ID, tipe datanya integer. Untuk panjang lengthnya kita kosongkan karena kita akan menggunakan panjang length maksimalnya teman-teman ya, yaitu 11 kalau nggak salah ya. Kemudian kita buat atau kita tambahkan atribut primary key untuk ID ini. Kemudian kita tambahkan lagi auto increment teman-teman, koma. Kita masukkan field berikutnya yaitu nama MHS, nama mahasiswa teman-teman ya, dengan tipe datanya varchar dan panjang lengthnya itu 100, koma. Kemudian di sini ada jurusan, tipe datanya varchar dan panjangnya juga 100. Ini tidak semudah ini teman-teman dalam menentukan length dari field dalam table teman-teman. Ini saya permudah saja ya. Kemudian email, ini juga varchar, dan terakhir itu ada alamat. Jangan lupa koma teman-teman ya. Nah karena alamat ini merupakan field terakhir, jadi tidak perlu ditutup dengan koma. Kita langsung saja enter dan kita tutup kurungnya, kemudian diakhiri dengan titik koma, enter. Maka akan muncul query OK dan berhasil teman-teman kalau tidak ada error seperti ini ya. Cara melihat apakah ada table yang telah kita buat dalam database ini, perintahnya cukup ketikkan show tables ya, titik koma. Nah maka akan menampilkan satu buah table yang sudah kita buat teman-teman ya. Nah gimana cara menginputkan atau menginsert data ke dalam tables? Kita akan menggunakan sintaks SQL teman-teman ya. Caranya yaitu kita masukkan insert into nama tablenya data mahasiswa, kemudian kita masukkan values-nya, values, buka kurung, kita masukkan urutannya sesuai dengan field yang telah kita buat. Ada ID, nama, jurusan, email, dan alamat. Untuk ID kita kosongkan. Kemudian untuk nama mahasiswanya ya, jangan lupa dibuka kutip teman-teman, kutip 1 ya. Untuk namanya misalnya Irfansyah, kemudian untuk koma, jurusannya itu teknik informatika, kemudian untuk emailnya itu, dan terakhir ada alamat itu seperti ini teman-teman. Tidak usah ditutup pakai koma karena ini field yang terakhir. Langsung kita tutup menggunakan kurung, kemudian titik koma dan enter. Nah maka akan memunculkan pesan seperti ini, artinya sudah berhasil menginsert datanya. Gimana cara untuk menampilkannya teman-teman? Kalau tadi kita menginsert, sekarang kita akan menggunakan sintaks SQL untuk menampilkan data dalam table teman-teman. Caranya itu select bintang, karena kita akan menampilkan seluruh datanya teman-teman ya, from nama tablenya data mahasiswa, kemudian kita titik koma dan enter. Maka akan menampilkan data yang sudah kita insertkan tadi teman-teman ya. Nah silakan teman-teman masukkan 2 atau 4 data ya teman-teman ya, biar data kita banyak.
baik, seperti ini teman-teman. Kalau kita tampilkan lagi teman-teman ya, select bintang, kita tampilkan semua datanya, data mahasiswa. Nah, maka akan menampilkan data yang sudah kita insertkan tadi teman-teman ya. Nah, kalau kita sudah berhasil membuat table, kemudian menampilkan dan menginput datanya, kita akan belajar juga bagaimana cara mengubahnya teman-teman ya. Perintah SQL-nya sangat mudah, yaitu tinggal diketikkan update, kemudian nama tabelnya data mahasiswa, terus apa yang mau kita update teman-teman ya. Misalnya saya ingin mengubah nama mahasiswa Irfansyah teman-teman menjadi Dilan misalnya teman-teman ya. Berarti set nama MHS ya. Nama MHS-nya menjadi siapa? Tadi Dilan. Jangan lupa titik koma seperti ini teman-teman. Di tabel yang mana teman-teman ya? Maksudnya di field yang keberapa ya? Itu where kita boleh menggunakan apa saja, bisa where nama MHS atau email atau alamat. Berdasarkan apa teman-teman ya? Berdasarkan ID, yang ID-nya itu sama dengan 1. Jadi SQL-nya tahu teman-teman. Kita akan mengupdate dari tabel data mahasiswa, yaitu kita akan mengubah nama mahasiswanya yang sebelumnya Irfansyah menjadi Dilan, yaitu ID-nya 1 teman-teman. Ini ya, ID-nya 1. Kita tutup dengan titik koma kemudian enter, maka akan berhasil teman-teman. Kalau kita select lagi bintang from data mahasiswa, maka akan sudah terupdate teman-teman ya. Begitupun dengan jurusan. Jadi teman-teman cukup fokus ke set ini teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menghapus teman-teman ya? Perintahnya sangat mudah, delete from, artinya hapus dari. Nah, di sini nama database-nya teman-teman. Data mahasiswa berdasarkan apa teman-teman? Apa yang mau kita hapus? Kalau seperti ini, maka nanti seluruh datanya akan terhapus teman-teman ya. Kita harus kasih data mana yang akan kita hapus. Where kita boleh menggunakan nama, misalnya nama MHS. Siapa yang akan kita hapus? Misalnya Cindy teman-teman ya, Cindy. Ini jangan lupa titik koma, kemudian kita enter, maka akan berhasil teman-teman. Kalau kita select lagi bintang from data mahasiswa, maka data Cindy sudah berhasil dihapus teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita sudah menggunakan istilah yang namanya CRUD teman-teman ya, create, update, delete, CRUD, create, read, update, dan delete teman-teman. Seperti itu. Nah, baik teman-teman, kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu membuat database melalui browser Google Chrome teman-teman ya. Jadi langsung saja, ini tadi silakan dijalankan teman-teman, jangan lupa Apache dan MySQL-nya. Kita langsung buka Google Chrome. Ini lebih simpel lagi teman-teman. Kita membuat database tanpa menggunakan CMD. Jadi basisnya ini, kalau yang tadi CLI, Command Line Interface, yang ini GUI teman-teman, atau Graphical User Interface. Jadi kita tinggal memilih klik saja teman-teman. Seperti itu. Kita tunggu teman-teman ya. Ini saya lagi membuka Google Chrome-nya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Langsung saja kita masukkan itu localhost, kita buka. Ini tuliskan linknya, localhost php myadmin, enter. Kalau teman-teman sudah merunning exam control panelnya, maka nanti akan terbuka teman-teman ya. Ini tanpa koneksi internet, jadi tidak perlu koneksi internet, cukup menjalankan exam control panelnya. Nah, boleh kita lihat teman-teman ya, dari command from dan dari browser itu kurang lebih sama teman ya, memang samanya teman-teman ya. Jadi ini database kita ya, ini database yang baru kita buat tadi teman-teman ya. Nah,
Gimana cara menghapusnya teman-teman? Kita harus hapus dulu biar kita bisa mulai dari awal. Kita hapusnya dari sini saja teman-teman ya, biar teman-teman paham sintaks untuk menghapus ya. Ini kan masih ada tabelnya teman-teman. Nah, gimana kalau kita hapus tabelnya dulu teman-teman ya? Gimana cara menghapus tabel? Itu perintahnya tinggal teman-teman ketikkan drop table ya. Kemudian nama tabelnya teman-teman itu data mahasiswa. Nah, kalau perintahnya seperti ini teman-teman, ini akan menghapus tabel beserta isi-isinya teman-teman ya. Kita enter, maka berhasil. Kalau kita show table lagi, maka tabelnya sudah berhasil terhapus. Sekarang kita akan menghapus database-nya juga teman-teman. Caranya sangat mudah. Kita drop, kalau tadi table, sekarang database. Nama database-nya yaitu belajar database. Koma, enter, maka berhasil dan dia langsung terkeluar teman-teman. Kalau kita kembali ke Google Chrome, ini kan masih ada teman-teman. Kalau kita refresh, maka sudah berhasil terhapus. Nah, di sini teman-teman ini sangat mudah. Gimana cara untuk membuat database melalui Google Chrome? Kita cukup memilih ini menu database. Kemudian di sini diminta memasukkan namanya teman-teman. Seperti tadi, ini sangat mudah, belajar database. Kita create teman-teman ya. Nah, di sini diminta untuk memasukkan tabel karena kita akan membuat tabelnya. Tadi nama tabelnya data mahasiswa. Nah, ini jumlah kolomnya tidak teman-teman ya. Ini jumlah kolomnya. Kalau kita hitung, ini ada 5. 1 2 3 4 5 teman-teman. Oke. Kita masukkan 5 di sini. Go. Nah, di sini seperti tadi kita diminta untuk mengisi setiap file dengan data-data yang sudah kita rancang tadi teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman ikuti. Ini ID MHS, kemudian nama MHS, kemudian jurusan, email, alamat. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Sekarang kita tentukan dulu tipenya. Tadi ID mahasiswa itu integer, ini varchar dengan panjangnya itu 100. Ini kosongkan teman-teman ya, sesuai dengan rancangan kita tadi. Ini juga varchar 100, ini varchar 100, alamat varchar 100 ya. Kemudian jangan lupa tadi untuk ID itu ada atribut tambahan, yaitu indeksnya itu primary, dan jangan lupa ya, ini langsung go saja teman-teman. Jangan lupa di checklist AI, ini artinya auto increment teman-teman ya. Auto increment itu nanti ID-nya akan bertambah 1 1 1 teman-teman. Jadi dia ngurut 1 2 3 4 dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman ya, langsung saja kita klik save. Nah, ini kita sudah berhasil membuatnya teman-teman. Strukturnya seperti ini ya. Kalau kita coba tampilkan lagi di sini teman-teman ya, kalau misalnya kita show database, maka muncul lagi teman-teman. Jadi ini saling terkonek teman-teman, karena kita kan di satu server, lokal server. Nah, gimana cara untuk menginsert datanya teman-teman? Ini sangat mudah. Nah, kita klik insert di sini teman-teman ya. Kemudian ini seperti biasa kosong, nama siswanya Tansya misalnya, jurusan teknik informatika, email Irfansya, terus ini alamatnya Desa Air Kita. Oke, seperti ini. Kita boleh go. Nah, maka ini berhasil. Kalau kita klik browse, maka akan ada data yang berhasil kita insertkan teman-teman. Jadi seperti itu kurang lebih. Nah, baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk tutorial cara membuat database ya, dari membuat nama databasenya, kemudian tabelnya, dan cara menghapusnya teman-teman ya. Cukup sekian untuk tutorial kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika teman-teman suka, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share agar ilmunya semakin luas teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.